yang mau kita obrolin tuh beda teman-teman, bedanya apa Kak Syifa? Nah, jadi gini Kak Nafis, zaman sekarang ini banyak sekali pernyataan yang menyatakan bahwa mondok nggak elit ih kudet. Kenapa? Karena kalau udah jadi santri, mesti bakal terikat oleh peraturan pondok pesantren yang nggak boleh bawa HP, laptop, atau alat elektronik lainnya. Padahal kita sudah berada di era teknologi atau kids zaman now, anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih apa itu arti komunikasi pendidikan. Bentar, nggak gitu teman-teman, kita tuh harus tahu dulu nih apa komunikasi, apa pendidikan. Emang kamu tahu apa arti komunikasi? Kok kamu nanyain aku sih? Apa coba? Jadi teman-teman ya, komunikasi itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, yang mana di dalamnya itu ada pertukaran informasi dan bisa aja secara langsung atau tidak langsung. Mantap. Aku lah, coba kamu apa pendidikan? Rasanya juga. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik mampu secara aktif mengembangkan potensinya untuk menyiapkan perannya di masa yang akan datang. Nah teman-teman, itu tadi ya pengertian komunikasi sama pendidikan. Nah, kalau komunikasi pendidikan sendiri itu apa sih? Komunikasi pendidikan adalah Suatu hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dalam hal pengajaran dan pendidikan peserta didik untuk perannya di masa depan. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya penjelasan tentang komunikasi pendidikan. Pasti teman-teman udah paham banget lah ya. Nah, untuk peran komunikasi pendidikan di era teknologi dalam pilih pondok pesantren itu gimana sih? Mbak Nafis, kita akan tahu nggak rahasia kita di podcast kali ini? Aduh, pasti kita bakalan nemuin tamu-tamu yang amazing gitu sih. Jadi kalian jangan kemana-mana ya. Tetap di podcast Syifa dan Debiza. Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu yakni Kak Desi Husna. Oke teman-teman, jadi Kak Desi ini merupakan lurah pondok Asrama Putri Yayasan Alimasum Pondok Pesantren Kramiat Yogyakarta. BTW kita restoran nih. Restoran ya. Tapi ini beneran enggak, guys. kita nggak sengaja. Husna. Jadi kita di sini mau ngomongin tentang peran komunikasi pendidikan di era teknologi dalam bilik pondok pesantren. Jadi banyak pernyataan yang menyatakan bahwa pondok enggak gaul banget, kudet gitu. Bener Jadi, banget. gimana sih? Apa sih peran komunikasi pendidikan di bilik pesantren itu kan di era teknologi ini gimana? Kalau dilihat dari segi komunikasi ya, karena manusia hidup itu pasti butuh komunikasi. Dan kalau di pesantren mungkin bukan kudet ya, tapi mungkin memang ada komunikasi tapi dibatasi begitu. Tapi dengan dibatasinya komunikasi ini tidak membuat santri itu menjadi ketertinggalan zaman seperti jadi tidak up to date. ya, Betul. update dong, karena kan santri ini di sini ada yang namanya pembimbing. Kalau di sini pembimbing ya, atau pengurus itu yang dia tugasnya adalah menjadi perantara, penghubung antara media dengan santri, antara wali dengan santri dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin banget gitu kalau santri itu ketertinggalan, insya Allah enggak ya gitu. Apalagi di sini itu tidak mungkin sekali, karena di sini itu ada ada kegiatan yang namanya, kalau di sini biasanya majelis itu ya. Jadi hubungan antara ada pemandunya atau pembimbing, kemudian bertemu dengan perwaliannya. Nah di sini anak-anak ini ketika ngobrol sama pembimbingnya itu bisa bertanya-tanya tentang apa informasi terkini yang tersebar luas di luar sana. Jadi komunikasi melalui majelis itu akan tersampaikan. Ya betul sekali. Dan Selain majelis tadi juga ada media-medianya tentunya ya. oh jelas. Wow. Ya, jadi kalau misalnya membicarakan tentang di yayasan gitu ya, yayasan itu kan ya ada sekolahnya juga gitu. Jadi tidak terlepas dari madrasah. Di madrasahnya sendiri itu ada lab
komputernya, yang mana santri itu bisa menggunakan lab tersebut dengan tersusun atau terjadwal gitu. Berarti tetap diawasin ya kak ya? Oh ya jelas harus diawasin, karena kan kita memang pengennya anak-anak itu menggunakan media komunikasi itu dengan baik dan benar, tetap dengan kontrol gitu. Dengan kontrol dan pengawasan agar tetap terjaga dari penyaringan budaya yang kadang juga ada negatifnya. Betul Mengurangi sekali. kenegatifan yang ada pada kami santri gitu. Jadi nggak mudah tapi emang lebih terjaga kitanya. Iya benar. Yang diambil tuh cuma informasi-informasi yang emang penting gitu. Iya, jadi tidak terpengaruh negatifnya itu tidak terpengaruh dari luar karena memang kita yang membatasi sendiri. Halo teman-teman, balik lagi di podcast kita, podcast Syifa dan Nafisa. Tapi kali ini hanya bersama Syifa aja ya. Yang akan mewawancarai guru Madrasah Ali Maksum, yakni Ibu Rashidah. Nah, Ibu Ros, perkenalan dulu dong. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Rashidah. Kalian bisa panggil saya Ros. Ros. Ya, Bu Ros. Oke, Bu Ros. Apa sih peran komunikasi pendidikan di era teknologi dalam bilik pondok pesantren? Menurut saya peran komunikasi pendidikan itu di madrasah, khususnya perspektif madrasah itu sangat berperan sekali berjalan. Jadi contohnya saja ketika ada tugas yang diberikan madrasah, jadi madrasah itu tidak hanya memberikan tugas, tapi madrasah juga berusaha untuk memfasilitasi agar tugas itu berjalan, khususnya yang menggunakan digital ya. Jadi media seperti itu difasilitasi oleh madrasah. Oh, media seperti apa aja? Banyak, mungkin ada laptop, terus ada proyektor di kelas-kelas, juga ada TV besar. Jadi menurut saya hampir semua media pembelajaran itu sudah difasilitasi oleh madrasah. Seperti yang dijelaskan ada laptop, proyektor. Nah, untuk dari pembaharuan sendiri itu ada kegiatan-kegiatan apa saja gitu untuk santri agar tidak mengikuti zaman, Kalau di madrasah sendiri itu ada kegiatan namanya literasi digital. Literasi digital. Mungkin itu salah satu contohnya saja ya. Jadi anak-anak selain mengerjakan di madrasah, juga madrasah itu ketika di asrama memfasilitasi biar anak itu bisa mengerjakan di asrama. Ketika ada pembelajaran yang kosong atau guru tidak hadir, itu kita fasilitasi dengan pembelajaran dialihkan ke online. Jadi ada Zoom yang bisa disaksikan oleh anak-anak, jadi anak-anak bisa tetap belajar. Madrasah dan pondok itu terintegrasi terkait apapun. Itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa hanya hanya madrasah saja atau hanya pondok saja. Ketika ada kegiatan, dua-duanya saling mendukung. Seperti itu. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Nafisa dan Syifa. Tapi BTW ini ditinggal sendirian. Aku harus nyari temen nih. Bentar. Aska. Iya, sini. Kita dapat bintang tamu nih. Hai semuanya, aku Ajmala Aska, salah satu santri di Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum. Oke, kelasnya enggak nih? Oh ya, dari kelas 11 IPS. IPS apa? IPS D. Oke, Aska ini kan sebagai santri udah di sini dia ternyata lama banget teman-teman. Udah dari MTS nyampe dia sekarang kelas 11. Menurut kamu tuh kira-kira ketika kamu menjadi santri tuh kamu merasa terbatasi nggak? Merasa kayak nggak paham dunia luar kayak gitu nggak? Sejauh ini dari awal aku mondok di sini, nggak pernah merasakan yang namanya punya terbatasan atas dunia luar gitu, kayak selalu up to date lah istilahnya, kayak nggak pernah kudet gitu. Kayak kalau dari beberapa kesempatan tuh kita juga dipertemukan sama akses ke dunia luar tuh dengan lewat pembelajaran, mungkin lewat guru-guru di madrasah atau banyak dari
event-event yang menunjang kita tuh juga tahu, juga mengenal dunia luar gitu, biar nggak cuma terpaku di sini, juga semakin wawasannya lebih luas lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau walaupun dia diem aja di kamar nih, dia nih otaknya jalan terus gitu. Oke, dari pemikiran kamu tadi boleh nggak dibilangin ke aku, kenapa sih harusnya kamu bisa bilang kalau kamu tuh selalu up to date? Emang madrasah tuh ngasih peluang apa biar kamu tuh bisa gitu? Kalau dari pribadi, dari sisi murid ya, berarti siswa santri gitu. Kalau kita itu gimana caranya kita bisa dunia luar tuh bisa dari berbagai macam akses gitu ya, media. Yang pertama jelas kalau dalam pelajaran itu kita juga difasilitasi berbagai teknologi yang mendukung, kayak ada lab komputer contohnya. Wow. Iya, ada lab komputer di gedung Aliyah, terus juga ada beberapa, bahkan di setiap kelas itu ada proyektor. Jadi kalau misalnya guru mau mempresentasikan materinya gitu sangat mudah sekali. Jadi kita tuh udah terbiasa sama yang namanya PPT itu sejak SMA gitu, sejak Aliyah gitu udah kayak wah apa sih PowerPoint, kayak gampang bikinnya kayak gitu. Jangan-jangan kamu penelitiannya udah nggak ecek-ecek nih. Soalnya kalau kita setiap pelajaran itu tuh diharuskan kayak apa yang bisa kamu ambil dari pelajaran itu lalu nanti akan dipresentasikan atau diserogankan gitu, namanya serogan bahasa pesantrennya, atau singkatnya resum. Jadi di literasi kita meringkas apa yang kita baca dari satu buku itu lalu dipresentasikan ke orang lain, bahkan ke pengujinya mungkin gitu. Lalu dinilai seberapa paham sih kita tentang buku yang kita baca itu. Kayak jangan cuma baca doang, kamu harus tahu dong apa yang kamu baca gitu. Kalau literasi gitu biasanya kan ditentuin satu buku atau beberapa tema. Terus kalau untuk sumber-sumber lain juga kita bisa difasilitasi dari asrama, itu ada laptop dan berbagai media untuk searching gitu bisa. Nggak cuma terkait masalah literasi, bahkan kalau pelajaran sehari-hari atau apa yang kita nggak tahu itu kita bisa langsung kayak minta izin untuk mencari gitu, cari di Google, di internet atau sumber-sumber jurnal-jurnal lain gitu. Karena udah dibiasain kalau nyari sesuatu jangan cuma dari Wikipedia gitu. Carinya juga dari jurnal-jurnal PDF gitu. Nggak boleh kayak selalu berkutat dengan Google. Jadi sebenarnya juga harus yang terpercaya gitu. Oke teman-teman, dari beberapa penjelasan yang kita udah tadi banyak banget tadi, dan pernah lagi ada di mindset kalian kalau kalian mondok itu kan jadi kudet. Oke. Jadi mondok itu nggak kudet sok tahu Gitu, karena apa? Karena kita pastinya dari pembimbing, guru, dan pengasuh akan memberikan kepada kita peranan komunikasi yang emang itu tuh jempol. Jadi pendidikan yang di luar sana melalui jejaring media yang sangat luas itu akan tetap tersampaikan kepada kita meskipun kita dalam bilik pesantren. Karena apa? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh beberapa bintang tamu kita tadi, bahwa di pondok pesantren pun juga ada media sosial untuk mengakses, tentunya dengan pengawasan dan juga penyaringan khusus agar ilmu yang diterima tetap barokah. Amin ya rabbal alamin. Barokah, amin. Oke. Kita sudah di ujung podcast. Terima kasih dan doakan kami semoga nilai kami Thank you banget teman-teman. Yaudah, thank you sudah menyaksikan podcast kita pada kali ini. Sampai jumpa. Bye. Halo, dadah. Bye. Dadah.